Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami mohon boleh memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 92 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup yang mau melakukan perbuatan dalam pekerjaan Tuhan. Bagi setiap pribadi kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus, dipilih dan dipanggil untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu. Sesuatu pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang pekerjaan pelayanan yang harus kita kerjakan, baik yang dihususkan untuk melayani Tuhan yang wujud pelaksanaannya kita berlakukan di tengah kehidupan sebagai sesama umat manusia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkomitmen sebagaimana yang dituliskan pada Filipi 1 ayat 21-22a, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah." Mengerjakan sesuatu perbuatan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan itu berarti sebagai orang yang beriman percaya kepadanya harus dengan selalu taat dan setia melakukan hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-rancangan menurut kebenaran firman Tuhan saja. Sebagaimana dituliskan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 29, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ketika seseorang sebagai pribadi maupun keluarga beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umatnya, maka kita umatnya sudah dengan sendirinya mau melakukan pekerjaan Allah yang paling mendasar. Akan tetapi kita tidak bisa hanya berhenti sampai di situ saja, sebab iman percaya kita harus diwujud nyatakan juga dengan perbuatan nyata. Sebab sama seperti yang dituliskan di dalam Yakobus 2 ayat 17, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Jadi kita harus membuktikan iman percaya itu dengan ketaatan kesetiaan kita di dalam memperlakukan hidup yang hanya mau menurut kebenaran firman Tuhan Allah Bapa kita saja. Tuhan kita Yesus Kristus berfirman kepada kita yang dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Di dalam hal ini Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai makanan jasmani, tetapi sesuatu yang jauh lebih penting daripada makanan jasmani, yaitu makanan rohani atau perkara-perkara rohani itu sendiri. Bagi Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa merupakan kesukaan dan menjadi kebutuhan utamanya. Bahkan ia taat dan setia sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Pada masa kini ada banyak sekali orang yang mengaku diri sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka hendaknya dan sebaiknya hanya mau lebih memprioritaskan urusan jasmaninya daripada mengejar perkara-perkara rohani, maka haruslah segera berubah. Jangankan menjadi berkat bagi sesamanya untuk hidup taat dan setia, mampu untuk dapat dilakukannya apabila mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus. Dan hati-hatilah bahwa tantangan kalau kita menuruti keinginan daging
secara kemanusiaan kita umatnya, maka kita harus bertobat dan tunduk kepada keinginan dan kehendak Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita itu. Ingatlah bahwa hidup yang adalah anugerah Tuhan ini, sebagai umatnya kita harus mau melaksanakan hidup yang mau menuruti kebenaran firman Tuhan saja, sebagaimana yang dituliskan pada Wahyu 2 ayat 26 berikut ini. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami yang diberi hidup oleh Tuhan Pencipta dan Pemelihara yang tidak pernah meninggalkan kami ini adalah hidup yang harus mau melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan rancangan-rancangan-Mu di dalam pekerjaan yang Tuhan telah rancangkan itu sendiri saja. Mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan apa yang memang menjadi kehendak-Mu. Kami saat ini harus mau dengan sebulat hati kami bermohon supaya Tuhan pedulikan kami, campur tanganlah atas diri kami sebagai umat-Mu yang dalam kondisi mengalami berbagai macam sakit penyakit yang kami derita, khususnya karena gangguan pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, tolonglah melalui perawatan, melalui para medis, dokter, dan perhatian dari segenap hidup orang yang dekat dengan kami semua, untuk berdoa dan bermohon kepadamu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersembah sujud memohon kepadamu. Amin.